Pasti dari kalian ada yang relate ya sama permasalahan itu. Buat kalian yang masih suka males belajar, tonton video ini yuk. Den, belajar yuk. Enggak mau. Mau keluar, harus belajar. Den, ayo ke perpus ikut belajar. Enggak yuk kan, kangen yuk. Aneh. Den, yuk. Geser nih. Den. Denisa. Aduh, jangan sampai nih ketemu siapa lagi nih. Aku malas belajar nih. Aku gak mau belajar. Aduh, jangan sampai nih tadi mimpi buruk lagi. Aduh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Terus berlari. Mengapa sebagian orang kalau mau melakukan kegiatan belajar, pembawaannya berat dan malas sekali? Kita pun mungkin seringkali dihingga perasaan malas ketika hendak melakukan kegiatan belajar, bukan? Bahkan kalau disuruh memilih, tentunya kita ingin segera menghindari kegiatan belajar dan lebih tertarik melakukan kegiatan lain yang sifatnya lebih menyenangkan, seperti bermain, bercanda, jalan-jalan, makan, atau menonton TV. Sebagian orang menganggap kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling tidak diminati, bukan? Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama rasa malas. Jadi, malas itu apa sih? Rasa malas adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak ingin melakukan sesuatu, meskipun hal tersebut seharusnya dilakukan. Rasa malas ini dapat muncul dalam berbagai situasi, termasuk dalam kegiatan belajar. Keengganan untuk melakukan kegiatan belajar seperti mengerjakan tugas, membaca buku, atau mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, jika rasa malas itu terus ada dalam diri kalian, maka akan berakibat fatal bagi perkembangan diri kalian. Menjadi orang yang tidak cakap dalam berbagai hal, terutama hasil belajar menjadi sangat rendah. Mungkin dapat terancam mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikan. Sebelum penyakit malas belajar menggerogoti semangat kita, maka marilah kita pelajari mengapa penyakit malas belajar itu masih melanda sebagian orang. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kemalasan belajar. Yang pertama, tidak adanya minat. Minat merupakan ketertarikan atau keinginan terhadap suatu hal. Minat dapat muncul secara alami atau karena pengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti keluarga, teman, ataupun lingkungan. Siswa yang tidak memiliki minat terhadap pelajaran akan cenderung malas belajar. Belajar pun tidak dapat berlangsung dengan baik jika tidak didorong oleh minat yang kuat. Sebaliknya, belajar akan berlangsung dengan baik jika didorong oleh minat yang kuat. Yang kedua, yaitu karena kurangnya motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri. Motivasi dari dalam diri seseorang contohnya seperti rasa ingin tahu, rasa ingin berhasil, atau rasa ingin membantu orang lain. Selanjutnya, motivasi yang berasal dari luar diri seseorang seperti keinginan untuk mendapatkan hadiah, menghindari hukuman, atau memenuhi harapan orang lain. Untuk menggerakkan motivasi dari dalam diri kita, maka harus ada cukup alasan yang kuat sehingga nantinya dapat memotivasi kita dalam giat belajar. Malas belajar pada anak juga seringkali terkait dengan gangguan dari berbagai bentuk hiburan modern seperti media sosial, permainan, dan kegiatan sosial di luar sekolah. Terlalu banyak terdistraksi oleh platform media sosial dan permainan online dapat membuat anak kehilangan fokus pada tugas-tugas akademis mereka.
Ketergantungan pada gadget dan aplikasi juga dapat memunculkan kecenderungan untuk menghabiskan waktu yang berlebihan dalam dunia virtual, mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar. Selain itu, minat pada kegiatan sosial di luar sekolah seperti nongkrong dengan teman-teman juga bisa menjadi gangguan dalam belajar. Dari hal tersebut dapat mengarah pada ketidakmampuan anak untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk belajar dan dapat menghambat kemampuan mereka dalam mencapai potensi akademis secara maksimal. Nah, dari kalian masih ada nggak sih yang suka malas belajar? Aku ada tips nih buat kalian yang saat ini masih suka malas belajar. Pertama-tama, kalian harus menetapkan tujuan nih. Hal ini bisa dilakukan dengan bertanya pada diri kalian sendiri. Mengapa saya harus belajar? Apakah dengan belajar akan membantu mendorong untuk meraih ilmu dan berguna bagi masa depan? Temukan alasan yang dapat membangkitkan semangat belajar kalian. Kamu bisa membayangkan kesuksesan masa depan untuk memotivasi diri kalian. Kali aja nih, dengan kalian membayangkan cita-cita kalian terwujud, kalian bakal gak malas lagi untuk belajar. Selanjutnya yang gak kalah penting nih, biar kalian gak bingung mana yang harus dipelajari lebih dulu, kalian bisa membuat rencana belajar. Mulailah dengan mengidentifikasi materi yang harus dipelajari. Urutkan sesuai tingkat kesulitan sehingga kalian dapat menentukan prioritas mana yang harus dipelajari terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa menyusun rencana harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Jika kalian malas menulis rencana belajar, sekarang udah banyak aplikasi yang memudahkan kalian membuat rencana belajar, jadi nggak ada alasan lagi buat malas belajar ya. Pasti dari kalian kalau belajar banyak yang keganggu sama suatu hal kan? Nah, supaya kalian tetap fokus, kalian harus nentuin lingkungan belajar yang mendukung. Contohnya nih, tempat yang tenang, jauh dari suara TV, matikan notifikasi, dan juga nih kalau bisa jauh dari kasur biar kalian gak gampang rebahan terus akhirnya ketiduran deh. Nah, ini tips yang paling penting untuk kalian yang suka malas belajar. Kalian bisa menentukan teknik belajar yang sesuai dan cocok. Ada banyak teknik belajar, tapi di sini kita bahas beberapa teknik yang belum kalian ketahui yuk. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Teknik belajar Pomodoro diciptakan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Teknik ini bisa membantu kalian fokus belajar pada waktu yang lama dan menghindari kelelahan. Caranya yaitu atur timer selama 25 menit dan fokuslah belajar pada waktu itu. Setelah 25 menit, istirahatlah selama 5 menit. Ulangi langkah tersebut sebanyak yang kalian inginkan. Yang kedua, ada teknik Feynman. Teknik belajar Feynman diciptakan oleh Richard Feynman. Caranya yaitu pilih konsep yang ingin kalian pelajari, lalu buatlah daftar poin penting. Selanjutnya, cobalah menjelaskan konsep tersebut kepada orang lain atau bahkan kepada diri sendiri melalui cermin. Periksa kembali penjelasan untuk memastikan bahwa kamu paham terhadap konsep tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, kalian bisa memahami konsep yang kompleks, mengingat yang telah dipelajari, serta cepat hafal materi. Selanjutnya, yaitu teknik belajar doodling. Teknik belajar doodling merupakan teknik yang diciptakan oleh Sunny Brown. Brown adalah seorang pembicara, penulis, dan instruktur kreativitas. Ia mengembangkan teknik ini setelah menyadari bahwa belajar lebih baik ketika dia melakukan sesuatu yang kreatif secara bersamaan. Teknik belajar ini bekerja dengan mencoret-coret saat kalian belajar. Kalian dapat mencoret-coret apapun yang kalian inginkan, tetapi biasanya berupa pola, gambar, atau bentuk abstrak. Caranya yaitu pilih materi yang kalian akan pelajari, lalu sediakan kertas atau alat tulis untuk mencoret. Mulailah membaca atau mendengarkan materi tersebut,
Lalu, mulailah coret-coret saat Anda belajar. Teknik ini dapat membantu kalian tetap fokus, lebih kreatif, dan cepat hafal materi. Yang terakhir yaitu study stream. Teknik belajar ini diciptakan oleh seorang pria bernama Paul de Carlo pada tahun 2020. Teknik belajar study stream bekerja dengan menemani siswa lain yang juga sedang belajar. Siswa dapat bergabung dengan sesi study stream secara online melalui platform seperti Discord ataupun Zoom. Dalam sesi tersebut, siswa dapat saling berbagi materi, berdiskusi, dan saling mendukung. Ini merupakan contoh website yang kalian bisa gunakan untuk melakukan study stream. Apa sih self-reward itu? Jadi, self-reward itu merupakan pemberian hadiah dari diri sendiri dan kepada diri sendiri atas pencapaian tertentu. Self-reward ini dapat menjadi motivasi untuk belajar karena ketika mencapai target, kita akan merasa bahagia. Nah, mungkin aja selanjutnya bakal selalu muncul semangat belajar dari dalam diri kalian. Self-reward ini bisa berupa jalan-jalan, menonton film, makanan favorit, barang yang diinginkan, dan berkumpul dengan teman. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa self-reward haruslah seimbang dan sesuai dengan pencapaian yang diraih. Jangan sampai self-reward yang diberikan justru mengganggu tujuan utama belajar atau menjadi kebiasaan yang berlebihan. Jadi, harus tetap bijak ya. Nah, itu tadi 5 tips buat kalian yang suka malas belajar. Harapan kedepannya nih, video tadi dapat memotivasi kalian yang nantinya dapat mendorong minat untuk semangat belajar. Pelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Kalau kata Maya Angelou nih, tidak ada yang akan berhasil kecuali kau melakukannya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya buat kalian yang mau mendengarkan. Goodbye.